Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang di channel Pojok Syamsul. Channel yang akan membahas tentang pembelajaran bahasa Arab untuk madrasah, ilmu arud atau tepatnya syair Arab secara teori maupun praktek. Begitu juga tentang kaligrafi Arab. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas ilmu arud dan bagaimana caranya membuat syair Arab. Sebelumnya, subscribe, like, and share agar channel ini berkembang dan saya bersemangat untuk berbagi video yang tentunya bermanfaat. Sobat-sobat tentunya pernah mendengar, membaca, melantunkan syair-syair Arab, baik dari buku, dari medsos, dari lantunan sholawat di berbagai kesempatan. Tentunya semua itu disusun dalam syair yang sangat indah. Anda pasti sudah akrab dengan tibaan, berjanji, bertahan, simtuturor, dan lain sebagainya. Tetapi pernahkah para sobat berpikir bagaimana syair-syair itu dibuat? Di antara sahabat sekalian, pastilah ada yang pernah belajar ilmu Arab. Ilmu yang wajib dikuasai untuk membuat syair Arab, atau sekedar menikmati dan menganalisisnya. Tetapi pernahkah Anda meluangkan waktu untuk menyadari bahwa sebenarnya Anda bisa membuatnya sendiri, bahkan sangat bisa? Tentunya Anda harus menguasai ilmu Arab. Selain ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, menguasai banyak kosakata Arab, serta rasa etika yang kuat, dan lain sebagainya. Tidak perlu menunggu Anda expert atau ahli dalam ilmu-ilmu tersebut. Pengetahuan dasar pun sudah cukup. Yang penting Anda mau mengembangkan diri, mau terus belajar, membuka diri untuk koreksi, dan jangan cepat puas. Oke sobat, materi kita yang pertama adalah kita memahami satuan bunyi di dalam syair Arab atau al-maqati' as-sautiyah. Materi ini sudah pasti Anda sudah pelajari di dalam ilmu Arab, tapi saya mau garis bawahi karena materi ini teramat sangat penting, terutama ketika Anda mau menulis syair Arab. Satuan bunyi dalam bahasa Arab terungkap dalam ibarah lam aro ala dhuhri jabalin samkatan. Lam aro ala dhuhri jabalin samkatan. Yang pertama ada pada kata lam disebut sabab khafif, yaitu apabila ada dua huruf, yang pertama hidup atau mutaharrik dan yang kedua mati atau sakin. Contohnya banyak pada kalimat huruf, baik huruf jar, huruf nasab, huruf jazm, huruf ataf, dan sebagainya. Seperti min, fi, an, lan, kai, lam, la, min, ma, au, dan lain sebagainya. Begitu juga pada beberapa isim dhamir seperti hum, ha, na, kam, kum, atau adawatul istifham seperti kam, min, ma, hal, man. Pokoknya ada dua huruf, yang pertama hidup dan yang kedua mati, baik pada fi'il, isim, huruf, atau gabungan darinya seperti li, bal, kun, nam, kum, kis, ruh, zul, tul, kif, sir, zu, dan lain sebagainya. Al-maqta' as-sauti, satuan bunyi yang kedua ada pada kata dalam ibarah aro, disebut sabab sakil, yaitu apabila ada dua huruf, kedua-duanya hidup, seperti pada fi'il mudhal akhir majzum, seperti dalam ibarah tadi aro yang diawali dengan lam, aro. Pada isim dhamir huwa, hiya, ma, atau pada isim sebelumnya adalah nafiyah, akho, la akho, hama, la hama, aba, la aba, dama, la dama, yadun, la yada, famun, la fama, hamun, la hama.
atau gabungan seperti laka, laki, lahu, bika, bihi, biki. Dan al-maqta' as-sauti yang ketiga adalah pada kata ala, disebut watat majmu', yaitu 3 huruf di mana pertama dan kedua hidup, sedang yang ketiga mati. 2 huruf hidupnya berkumpul. Contohnya banyak, baik pada kalimat huruf atau gabungan dirinya seperti ana, ala, ila, ida, idan, mata, bila, kila, lahum, laha, lakum, lana, lima, likai, bikam, bikum, biha, bihim, bina. Pada isim seperti famun, damun, yadun, akhun, abun, hamun. Pada kalimat fi'il seperti ro'a, jaro, saro, nama, da'a, khola, bala, yali, yaro, wala, waqo, bada, hawa, huwa, dan lain sebagainya. Sedang al-maqta' as-sauti yang keempat ada pada kata zohri yang disebut watat mafruk, yaitu 3 huruf di mana huruf pertama hidup, kedua mati, dan ketiganya hidup. 2 huruf hidupnya terpisah oleh huruf mati. Contohnya pada kalimat huruf, isim, fi'il atau gabungan darinya seperti rubba, kaifa, fauqa, tahta, summa, saufa, khalfa, nama, zara, qama, saro, soro, roha, saha, soha, rona, roma, da'a, radda, madda, tola, zala, anta, anti, nahnu, dan lain sebagainya. Dan yang kelima ada pada kata jabalin, disebut fasilah sughra, yaitu 4 huruf di mana huruf pertama, kedua, dan ketiga hidup, sedang huruf keempatnya mati. Contohnya banyak juga seperti qamarun, zakonun, khobarun, safarun, udhunun, katifun, turukun, safatun, qolamun, kudubun, samarun, syajarun, sifatun, sanatun, jabalun, farasun, zahabun, khoshabun, arabun, ajamun, dan lain sebagainya. Sedang yang terakhir yang keenam ada pada kata sama kata, disebut fasilah kubro, yaitu 5 huruf di mana huruf pertama, kedua, ketiga, dan keempat hidup, sedangkan huruf kelimanya mati. Contoh seperti adabatun, samakatun, sodakotun, arabatun, hamalatun, hafazatun, kirodatun, saharatun, katabatun, tibabatun, nakiratun, baroratun, kirotatun, jirojatun, kawazatun, tibabatun, wirodatun, rokobatun. Di atas saya sudah sampaikan bahwa mengetahui satuan bunyi ini sangat penting. Ketika sobat ingin menulis syair,
Anda tidak akan terlepas dari pembuatan taf'ilah. Urutan beberapa taf'ilah ini akan membentuk bahar yang tentunya berbeda antara satu bahar dengan bahar lainnya. Ada banyak taf'ilah dalam ilmu arud yang nantinya akan kita bahas dalam video selanjutnya. Contoh taf'ilah mustaf'ilun dalam bahar rojas yang diulang-ulang sebanyak 6 kali. Taf'ilah tersebut bisa dipecah-pecah dalam 3 satuan bunyi: mus, taf, dan ailun. Mus satuan bunyinya sabab khafif, taf juga sabab khafif, sedangkan ailun adalah watat majmu'. Selain sobat bisa membuat taf'ilah dengan menggunakan wazan ilmu sorof mustaf'ilun seperti mustabsyirun, mustaghfirun, dan lain sebagainya. Sobat bisa membuatnya dari gabungan kata dari sabab khafif, dan watat majmu' tersebut. Kita gunakan satuan bunyi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Taf'ilah mustaf'ilun bisa kita buat dari gabungan satuan-satuan bunyi di atas, seperti kam min yadin, kam sabab khafif, min sabab khafif, dan yadin watat majmu'. Gabungan dari ketiganya menjadi mustaf'ilun. Atau sobat sudah punya kata misalnya alimun, sobat sebenarnya sudah menemukan dalam taf'ilahnya taf'ilun. Untuk menjadi mustaf'ilun masih kurang mus atau sabab khafif. Anda tinggal menambahkan sabab khafif di depan kata alimun tadi, misalnya kata min. Walhasil menjadi min alimin. Min alimin ini berwazan mustaf'ilun. Contoh lagi, taf'ilah mafa'ilun yang terdapat dalam bahar tawil, hazaz, dan dore, merupakan gabungan dari watat majmu' pada mafa dan 2 sabab khafif pada ai dan lun. Bisa sobat buat dari misalnya rawa anhum, tamun minhum, famun minha, na'am aw la. Mungkin ini belum memberikan arti apa-apa. Beda kalau kita ulang 2 taf'ilah mafa'ilun, mafa'ilun seperti pada bahar hazaz, maka lebih dipahami seperti hamun minhum akhun minha, atau rawanhum akhul mardo, atau yara nuran ala nurin. Sekali lagi saya berikan contoh taf'ilah fa'ulun yang terdapat dalam bahar tawil, taqarrab, atau wafir. Terdiri 2 satuan bunyi fa'u dan lun, 1 watat majmu' dan 1 sabab khafif. Untuk taf'ilah ini ada wazan sorof yang bisa langsung dipakai, seperti yang berwazan fa'ulun, fa'alun, fa'ilun. Kasih contoh umpamanya ghafurun, qadimun, salamun, salatun, karimun, saburun, dan lain sebagainya. Atau gabungan dari watat majmu' dan sabab khafif seperti alaikum, ilaina, likaila, akhuhum, idama. Coba kita ulang taf'ilah ini 4 kali seperti dalam bahar taqarrab, seperti salamun alaikum wa kam min salahin, kalamun qadimun wa nurun karimun. Akhirul kalam sobat, memahami dan menguasai maqatik sautiyah atau satuan bunyi dalam penulisan syair Arab itu sangat-sangat penting. Tanpa memahami materi ini, sobat akan kesulitan membuat syair Arab. Sebaliknya, dengan menguasainya, lebih mudah bagi sobat untuk membuat syair. Cobalah berlatih untuk membuat taf'ilah dengan menggabungkan satuan-satuan bunyi tersebut, terutama sabab khafif dan watat majmu'. Coba juga dengan satuan bunyi lainnya. Bila sobat mahir menyusun taf'ilah, maka sobat akan mudah membuat syair Arab. Tinggal menyusun taf'ilah tersebut sesuai dengan baharnya masing-masing. Jangan takut untuk memulai dan jangan cepat merasa puas. Dan jangan baper jika dikritik. Anggap itu lecutan semangat untuk menjadi lebih baik. Semua butuh proses. Nikmati setiap prosesnya. Dan tidak ujuk-ujuk bisa menulis syair dengan indah dan sempurna. Yang penting jadi dulu syairnya. Masalah makna dan estetikanya disempurnakan kemudian. Selamat berlatih. Wassalam.